الغر المحجلين ورحمة الله تبارك وتعالى للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita nikmat umur, masih memberikan kepada kita nikmat sehat afiat hingga kita berjumpa dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan usia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal saleh, kebaikan dan ketaatan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan kesehatan dan keafiatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di hari-hari ini 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari yang amal saleh di hari itu lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, maksud Nabi dengan sabda beliau, hari-hari ini adalah ayyamu ashri Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bahkan amal saleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini mengalahkan pahala jihad fi sabilillah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dzirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah. Puncak tertinggi ajaran Islam adalah jihad fi sabilillah. Namun ketika para sahabat bertanya, apakah amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini bisa mengalahkan pahala jihad fi sabilillah? Kata Rasulullah, iya. Bahwa pahala amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini mengalahkan pahala jihad yang disebut oleh Nabi puncak ajaran Islam atau puncak tertinggi ajaran Islam. Lebih-lebih lagi, mudah-mudahan kita berjumpa dengan hari Arafah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin," tidak ada hari aktsara yang lebih banyak min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar, yang lebih banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka min yaumi Arafah, dari hari Arafah. Hari Arafah adalah hari di mana Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan hari Arafah, bisa memaksimalkan hari Arafah sehingga tergolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibebaskan oleh Allah dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau dan istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita tentang dosa-dosa besar dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk
ke dosa besar yang ke-16, yaitu dosa besar sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Penipuan seorang pemimpin kepada rakyatnya, atau kecurangan seorang pemimpin terhadap rakyatnya, dan juga kezaliman pemimpin kepada rakyatnya, kepada orang-orang yang dipimpinnya. Qala al-Imam Adz-Dzahabi alaihi rahmatullahi tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-kabiratu sadisata asyrata ghishul imamir ra'iyyata wa dhulmuhu lahum. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, dosa besar yang ke-16 adalah pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyatnya, dan juga kezaliman seorang pemimpin kepada rakyatnya. Qala Allah Ta'ala, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Wa qala Allah Ta'ala, wa la tahsabanna Allah ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Wa qala Allah Ta'ala, wa saya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala ketika berbicara tentang dosa besar yang berkaitan dengan kezaliman seorang pemimpin kepada rakyatnya, pengkhianatan, penipuan, dan kecurangan seorang pemimpin kepada rakyatnya, membawakan beberapa ayat dari ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya berisi ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang zalim. Dan kesemuaan ayat yang tadi dibacakan, yang dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab beliau Al-Kabair ini berkaitan dengan kezaliman secara umum. Bukan hanya kezaliman seorang pemimpin kepada rakyatnya, namun juga kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepada sesamanya. Namun kezaliman seorang pemimpin itu pasti masuk juga dalam ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kezaliman pemimpin biasanya lebih besar daripada kezaliman-kezaliman lain. Karena kalau pemimpin berbuat zalim, maka yang dia zalimi lebih banyak daripada kezaliman seseorang kepada sesamanya. Kalau misalnya ada seseorang menzalimi satu orang, berarti kezalimannya hanya kepada uluh hiji kungan tema. Tapi kalau pemimpin yang berbuat zalim, maka yang mendapatkan kezaliman pemimpin, merasakan kezaliman penguasa, ete are uluya. Are uluya. Walaupun ayat-ayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi tadi berbicara tentang kezaliman secara umum, lebih-lebih lagi termasuk di dalam ayat ini seorang pemimpin yang berbuat zalim kepada bawahannya, kepada orang yang dipimpinnya, kepada rakyatnya. Kalau kezaliman seseorang terhadap sesamanya sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ancaman yang sangat-sangat mengerikan dan luar biasa, maka lebih-lebih lagi kalau yang melakukan kezaliman itu seorang pemimpin yang mestinya pemimpin itulah yang mengayomi orang-orang yang dipimpinnya, yang mencegah kezaliman dari orang-orang yang dipimpinnya. Tapi kalau malah si pemimpin yang melakukan kezaliman kepada orang-orang yang dipimpinnya, kepada rakyatnya, maka ini adalah bagian dari dosa yang
sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab Al-Kabair ini diurutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di urutan yang ke-16. Di urutan yang ke-16. Berarti masih si awal-awal bi. Hentam jumlah nang inyebutan beliau si huang kitab tun ada 70 lebih dosa besar. Nah, kezaliman seorang pemimpin kepada rakyat, kepada orang-orang yang dipimpin, itu di urutan yang ke-16. Makanya yang hendak jadi pemimpin, mikir-mikir hello, apakah kareh ketika seorang jadi pemimpin tidak berbuat zalimin kepada orang-orang yang dipimpin? Apakah kareh ketika terpilih kawa adil dan tidak khianat, tidak melakukan penipuan, tidak berbuat curang kepada yang dipimpin? Atau justru kalau kareh terpilih melakukan kezaliman-kezaliman yang banyak? Rasa-rasa apakah arep mampu atau humboy? Apakah sanggup atau humboy? Mikiran akibatah dosa ya, ancamaya. Amun rasa pigia memimpin, kemudian rakyat arek nang protes, arek yang merasa terzalimi, elah hendak telu periode. Bebehat si akhirat. Berat si akhirat kare. Kekuan beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat yang pertama surah Asy-Syura ayat 42. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Sesungguhnya dosa dan kesalahan atas orang-orang yang menzalimi manusia dan melampaui batas di atas muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Jadi ikon Allah Subhanahu wa taala dosa bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian si akhir ayat Allah menegaskan tentang balasan bagi mereka yang melakukan dosa zalim ini. Kata Allah Jalla Jalaluhu, ulaika lahum adzabun alim. Mereka itu bagi mereka adalah siksa yang sangat pedih. Siksa yang sangat pedih. Mungkin kalau disebut siksa yang sangat pedih, siksa yang sangat dahsyat, belum muncul rasa takut dalam diri seseorang. Karena belum digambarkan bagaimana siksa itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya siksa yang sangat pedih. Adzabun alim. Siksa yang sangat-sangat pedih. Adzabun syadid. Siksa yang sangat berat. Bagaimana sih beratnya siksaan Allah Subhanahu wa taala bagi para pelaku dosa, termasuk diantaranya dosa kezaliman ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang neraka. Api neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa api dunia yang saat ini kita rasakan itu adalah setetes dari api neraka di akhirat nanti. Kalau dihitung dengan persen, apui sedunia tun mungkin masih 0, sekian persen. Apui akhirat masih 99,99%. Artinya isut apui akhirat diimbit ya Allah Subhanahu wa taala marak dunia, etek pun kalau terkena kulit itah, terkena badan itah belupak kepehe. Apalagi kalau apui ya nang ada si neraka kan nih. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan paling ringan siksa di dalam neraka itu api neraka diletakkan di telapak kaki seseorang, maka nang belupak tidak payen, nang belupak otakah menggurak, tidak sekedar belupak menggurak, itu paling mahian siksa sewang neraka. Kalau apui dunia itu masih mending. Di andak pai si apui nang belupak pai mah, andak lenge nang belupak lenge mah. Kalau si akhirat andak pai si hunjun apui neraka nang menggurak ontek kita. Itu nang paling mahian siksaan Allah Subhanahu wa taala. Hindai nang si hunjun ya, hindai nang paling berat ah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada mereka yang berbuat zalim kepada orang lain.
ulaika lahum adzabun alim. Mereka itu, bagi mereka adalah siksa yang sangat pedih. Pedih. Luar biasa. Kalau nang paling mehian sampai ontek menggorak, maka nang paling kepehe bebenaran. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun." Janganlah engkau mengira, wahai Muhammad, bahwa Allah Subhanahu wa taala lupa, lengah terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Kalau hari ini kita melihat bahwa orang yang melakukan kezaliman tidak mendapatkan siksa, dan mereka semakin jaya, mereka semakin berkuasa, seakan-akan kedudukan mereka semakin kokoh, jabatannya semakin kokoh. Kata Allah Subhanahu wa taala menghibur orang-orang yang terzalimi dan mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Jangan engkau mengira bahwa Allah lupa terhadap orang-orang yang zalim dan terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Allah tidak lupain. Enang inggawi orang-orang yang zalim diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah lengah terhadap itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuakhiruhum." Hanya saja Allah mengulur waktu mereka. Allah menunda mereka. Sampai kapan? Liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sampai hari yang di hari itu mata-mata mereka, orang-orang zalim itu akan terbelalak. Bahkan di akhir ayat nanti disebutkan, saking dahsyata huru-hara hari kiamat dan siksa di dalam neraka itu, mata-mata orang zalim sampai mida bekidipam. Ayo, mida bekidip laluin. Hantam mengite bagaimana huru-hara kiamat, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini kita melihat orang-orang zalim masih dalam kenikmatan, dalam ketenangan, mereka seakan-akan tidak terlihat disiksa oleh Allah, tidak terlihat mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka makin berjaya, maka Allah memberitahukan kepada kita, jangan mengira bahwa Allah lupa kepada mereka yang zalim itu. Allah hanya ulur waktu mereka. Allah hanya tunda untuk menyiksa mereka. Sampai hari di mana di hari itu mata-mata akan terbelalak. Dan orang zalim ini hantamein maka ia bahanyi melakukan kezaliman. Al-Imam atau Syekh Mustafa As-Sibai rahimahullah ta'ala, ikhwan beliau, "Idza ayqana adh-dhalim anna lil mazlumi rabban sayudafi'u anhu." Seandainya orang zalim itu mengetahui bahwasanya orang yang dia zalimi memiliki Tuhan yang akan membelanya, maka dia tidak akan berani melakukan kezaliman. Lama zalamahu. Maka si zalim tadi tidak akan berani berbuat zalim. Uluh zalim tun memang kearean uluh nang melakukan kezaliman, ete kurang yakin akan adanya Tuhan. Bahkan mengingkari keberadaan Tuhan dan hari pembalasan. Seandainya kikuan Syekh Mustafa As-Sibai rahimahullah, ia yakin dengan bahwa uluh nang inzalima temina Tuhan, nabahanyiin, ia melakukan kezaliman. Hantam, Tuhaya pasti akan membalas. Tuhaya pasti akan membela orang yang terzalimi. Dan itu pasti. Kalau tidak sekarang, nanti akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan, pada hari di mana pengadilan akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadilan akan ditegakkan seadil-adilnya. Kalau si dunia pengadilan tidak tegakkan keadilan si huanga, masih bebehat sila yabi, maka akan ada hari peradilan yang di sana keadilan akan ditegakkan dengan seadil-adilnya. Kalau kezaliman terjadi di mana-mana, dilakukan di mana-mana, maka memang orang zalim itu tidak yakin akan adanya Tuhan. Orang yang ia zalimi, yang akan membela si yang terzalimi itu. Kemudian kekuatan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah memberitahu
Jangan engkau mengira bahwa Allah lupa terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Hanya saja Allah mengulur mereka. Allah menunda mereka sampai hari yang mana di hari itu mata-mata terbelalak. Kemudian keadaan orang zalim ketika dibangkitkan dari kubur mereka. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum." Pada hari mereka dibangkitkan kelak dari kubur-kubur mereka. Ketika terjadi hari kiamat, ketika ditiupkan sangkakala yang kedua kalinya oleh malaikat Israfil, orang-orang zalim itu akan bangkit dari kubur mereka dalam keadaan tergesa-gesa. Kemudian mengangkat kepala mereka. Para ulama tafsir menjelaskan bagaimana muqni'i ru'usihim. Orang-orang zalim itu bangkit dalam keadaan tergesa-gesa dengan mengangkat kepalanya, hantam lengenya tun baandak si uyata terbelenggu ke kai menanjung beluak-buang kuburan. Bepeteng. Terbelenggu. Maka mida kawen hendak suntup. Hantam lenge si uyat. Dalam keadaan seperti itulah orang-orang zalim ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. La yartaddu ilaihim tarfuhum, dan mata mereka tidak berkedip sedikit pun. Bayangan bi mun si dunia amna kawe biar tuhuk menahan mati beda berkedip. Ujung-ujungnya berkedip cak. Etun kareh hekuan Allah sakin luar biasa ya, sakin dahsyat huru-hara kiamat. Orang-orang zalim itu sampai mida berkedipin mata yang menggite. Siksa Allah Subhanahu wa taala dan azab Allah dan kedahsyatan hari kiamat itu. Wa afidatuhum hawa, dan hati-hati mereka kosong. Kenapa hati-hati mereka kosong? Karena hati-hati itu sudah penuh terisi dengan ketakutan dan kekhawatiran dan kegelisahan. Ete mah isin ate lende, mina nang lainin. Miceh, gelisah, khawatir. Hantamein sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat mana mereka akan kembali. Sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang zalim ini bahwa bagaimana siksaan yang akan Allah berikan kepada mereka. Maka kalau hari ini orang-orang zalim merasa bahwa kezaliman mereka tidak ada yang bisa menghentikannya, bahwa mereka ketika berbuat zalim tidak ada balasan bagi mereka, bukan berarti tidak ada balasan. Tapi Allah mengulur waktu untuk memberikan balasan kepada mereka. Karena akan ada hari pengadilan, di mana Allah akan mengadili seluruh hamba-hambanya dengan seadil-adilnya. Dan Allah mengatakan itu kepada Rasulullah SAW di dalam ayat 42-43 dari surat Ibrahim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala Allah taala, Allah berfirman, wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabi yanqalibun. Dan orang-orang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Nanti kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan tahu kemana tempat kembali mereka, kemana akhir dari kehidupan mereka. Allah sudah mengancam, di ayat sebelumnya diancam dengan siksa yang pedih. Kemudian kata Allah, kalau hari ini mereka belum dibalas atas kezaliman mereka, atas penganiayaan yang mereka lakukan, bukan berarti Allah lupa terhadap itu, tapi Allah memang ingin ulur untuk menghukum mereka, untuk menyiksa mereka, dan kelak mereka akan mengetahui di mana tempat kembali mereka, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kikuan Rasulullah, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang kepada kami, barang siapa yang menipu kami, barang siapa yang mengkhianati kami, maka bukan dari golongan kami. Itu hadis berlaku secara umum. Bisa untuk para pemimpin yang zalim, itu lebih utama masuk dalam ancaman di dalam hadis ini. Hentamenin, kalau pemimpin berbuat curang kepada orang-orang yang dipimpin, menipu orang-orang yang dipimpin, ketika sebelum terpilih janji are hendak mensejahterakan rakyat dan lain sebagainya, rupa pas terpilih bukan justru mensejahterakan rakyat, akan tetapi mereka
berbuat zalim kepada rakyat yang dipimpinnya, mengkhianati rakyatnya, menipu rakyatnya. Ikhwan Rasulullah, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, mengkhianati kami, mencurangi kami, maka tidak termasuk golongan kami. Tidak diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Dan itu berlaku kecurangan-kecurangan yang lain. Apapun. Misalnya ada seorang mukmin yang berbuat curang kepada mukmin lainnya, berarti berlaku bagi dirinya hadis Nabi SAW ini. Barang siapa yang mencurangi kami maksudnya adalah orang-orang Islam, kaum muslimin. Satu orang Islam pun yang dicurangi oleh muslim lainnya, maka muslim yang curang itu tidak diakui oleh Rasulullah SAW dari golongan beliau. Pedagang yang curang ketika berdagang, betetimbang, betetakar, tapi curang, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, termasuk gish, termasuk melakukan kecurangan dan penipuan, dan masuk dalam ancaman hadis Nabi SAW. Itu man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, yang mencurangi kami, mengkhianati kami, maka tidak termasuk golongan kami. Apapun bentuk pengkhianatan itu, apapun bentuk kecurangan dan penipuan yang dilakukan kepada sesama muslim, kepada sesama orang beriman, maka hati-hati. Yang melakukan ini tidak diakui oleh Rasulullah SAW dari golongan beliau. Tidak diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wadh-dhulma fa inna adh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah." Jauhilah oleh kalian kezaliman. Ikhwan Rasulullah, elak berbuat zalimen. Itu berlaku bagi itah jak sesama itah. Elak sampai melakukan kezaliman, menduan hak saudara, menyakiti hati saudara. Itu bagian dari kezaliman, menggibah saudara kita, mencaci maki saudara kita, mengambil hartanya, dan lain sebagainya. Apalagi seorang pemimpin menzalimi rakyatnya, menzalimi orang-orang yang dipimpinnya, menyakiti hati rakyatnya, mengkhianati rakyatnya, tidak menepati janji kepada rakyatnya. Maka ini termasuk kezaliman. Kikuan Rasulullah, jauhi oleh kalian berbuat zalim. Hantamein kikuan Nabi, fa inna zulma, karena sesungguhnya kezaliman itu zulumatun yaumal qiyamah, akan mendatangkan kegelapan bagi pelakunya pada hari kiamat. Sesungguhnya zalim yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu akan menyebabkan dia berada dalam kegelapan pada hari kiamat. Mungkin ada pertanyaan, memangnya entam uyuh kalau kada pegayap si hari kiamat kare? Coba, si uang dunia kada pegayap, daur biru. Hanyar si dunia kada pegayap. Hindai ada huru hara nenek. Hamalem saya mengitun mate listrik, dauram, are nang menyumpah dengan PLN. Itu bila ada nenek yang terjadi. Bagaimana kalau kegelapan itu terjadi di hari yang sangat dahsyat, di hari kiamat. Di situ ada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terjadi isi padang mahsyar misalnya. Terjadi ketika menerima buku catatan amal. Kegelapan itu terjadi bagi seseorang ketika dia akan menyeberangi jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Begayap kada pegayap. Mahandipah si hunjun jembatan nang kekuan Rasulullah lebih halus dari sehelai balau dan lebih bangihi daripada pisau. Kada pegayap mahalau hete. Bayangan bi. Memida beduruh pendak. Mahalau jambatan nang semeter gin misalnya. Dalam keadaan mida belampu kadap, gair-gair aja saya. Si huang dunia, apalagi kalau si akhirat kadapah. Dan ini akan diterima oleh orang-orang yang melakukan kezaliman. Ada banyak yang menyebabkan orang itu tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada cahaya di hari kiamat nanti kecuali cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali cahaya Allah. Dan cahaya Allah itu bisa diperoleh dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sembahyang 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW.
Man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga salat 5 waktunya kata Rasulullah, kanat lahu nuran, maka salat itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Akan menjadi cahaya bagi orang yang memelihara salatnya. Artinya kalau Nabi SAW mengucapkan sabda beliau yang ini, asalnya setiap orang pada hari kiamat tidak memiliki cahaya kecuali orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberataan bekadap kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah karena melakukan amalan tertentu, menjaga kewajiban tertentu, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tentang salat sembahyang subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyaina fi dhulami ilal masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan di waktu subuh dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Subuh itu kan kadap. Walaupun si zaman itu hantam area listrik tidak ada pebanaran bihin si zaman Nabi dasar bujur kadap gayap. Tidak ada listrikin. Jadi kikuan Rasulullah kabar gembira akan uluh nang menjaga sembahyang subuh hasi masjid. Ketika ia menanjung dari Humayah menuju masjid itu kan kadap begayap. Balas saya kareh pada hari kiamat kikuan Rasulullah mendapatkan cahaya yang sempurna terang benderang. Cahaya dari hadapan, cahaya dari likut, cahaya dari samping kanan, cahaya dari samping kiri, penuh cahaya ya. Nah ini kan amalan-amalan tertentu yang dengan amalan itu seorang hamba pada hari kiamat nanti akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dosa-dosa tertentu yang bisa memadamkan cahaya itu. Sembahyang misalnya, menjaga sembahyang lima waktu. Kemudian sembahyang subuh rajin masjid. Tapi pernah melakukan kezaliman, rancak melakukan kezaliman. Pemimpin sembahyang rajin, subuh di masjid terus misalnya. Tapi zalim dengan rakyat. Itu ngikut Rasulullah, zulumatun yaumal qiyamah, mendapatkan kegelapan pada hari kiamat. Apalagi pun tidak bersembahyangan lalu. Itu pehe benar. Pun tidak sembahyang, sudahlah tidak sembahyang. Zalim ini terhadap rakyat yang dipimpin. Kepehe pada hari kiamat nanti. Az-zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman itu akan mendatangkan gelap gulita pada hari kiamat nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Jadi ketika itu berbicara tentang pemimpin, yang dimaksud oleh Al-Imam Adz-Dzahabi memang pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi. Cuman berlaku untuk pemimpin-pemimpin yang lain, bukan pemimpin tertinggi. Bukan penguasa tertinggi. Nang si penda-penda. Artinya mulai dari pemimpin paling tinggi sampai pemimpin paling rendah. Mulai dari kepala negara, presiden, menteri, kemudian gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, kepala atau RW, ketua RT, bahkan sampai pemimpin dalam rumah tangga, seorang laki-laki yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sungguhnya laki-laki itu adalah pemimpin bagi para perempuan, juga termasuk dalam apa yang kita bahas pada malam hari ini. Maka ketika seorang laki-laki, seorang kepala keluarga disebut sebagai pemimpin di keluarganya, maka hati-hati kalau melakukan kezaliman kepada anggota keluarganya. Mungkin menzalimi fisik humboy, menzalimi dengan tidak menengah nafkah humboy, tapi bisa jadi kezaliman dengan membiarkan istri kita tidak mapak kerudung misalnya. Kezaliman membiarkan anak itah tidak bersembahyangan. Itu bagian dari kezaliman. Harusnya itah menyelamatkan elen dari api neraka. Makanya kula sering menyampaikan tugas terbesar seorang kepala keluarga. Kewajiban utama dan pertama seorang pemimpin dalam keluarga adalah menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ete.
Bukan sekedar menjadi masen duit akan keluarga. Tulak sunsung, buli sunsung dapit. Mida pigien minsek sawe jadi sembahyangam, anak jadi sembahyangam. Pikirnya song otak duit, menggau duit jadi mesin duit. Nah itu nanti lain pemimpinnya naraya masen duit. Masen duit akan keluarga ya. Allah menyampaikan qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Artinya ketika kita membiarkan keluarga kita masuk ke dalam neraka, tidak memperhatikan kewajiban mereka, maka berarti kita telah berbuat zalim kepada keluarga kita yang kita sebagai pemimpinnya. Mungkin menempeleng sawe hembuyen. Tidak menafkahi sawe hembuyen. Cuman tidak tahu-tahuan dengan kewajiban-kewajiban sawe. Apakah sawe sembahyang humbui? Apakah sawe menutup aurat atau humbui? Apakah anak bawi itu menutup aurat atau humbui? Apakah anak-anak itu menjaga sembahyang atau humbui? Si bulan puasa apakah anak-anak tun puasa atau humbui? Tidak tahu-tahuan. Itu bagian dari kezaliman. Antam tugas sawe, tugas suami, tugas bane juga memperhatikan itu. Memperhatikan agama keluarganya. Memperhatikan kewajiban keluarganya. Jadi kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Ketika seorang presiden memimpin rakyatnya, maka kareh pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kepemimpinannya kepada rakyat. Arek berarti hantam ije kenegaraan nang mimpi ya. Pemimpin itu pasti insek Allah Subhanahu wa taala tentang uluh-uluh yang dipimpi ya. Makanya itah sebagai pemimpin sehuang keluarga. Si hadis selanjutan hadisun ar-rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin di rumah tangganya dan akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Itah kareh insek Allah Subhanahu wa taala ketika itah memimpin keluarga nitah masing-masing. Dan yang paling ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tentang sembahyang elen, tentang puasa elen, tentang aurat elen. Kalau masalah nang ingkinan asal kuman bi, walaupun setiap andau cencalu atau lok teyah, membuat Allah miinseka. Tapi kalau sampai melihi sembahyang, walaupun kepala keluarga ya sembahyang terus, rutin berjemaah misalnya, tapi ada dari keluarga teh anak sawe yang tidak sembahyang, etun deh insek Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang jadi mensawe sembahyang yang harus diperhatikan bukan hanya sembahyangnya sendiri saja, bukan hanya sholatnya si suami saja, juga sholat orang-orang yang ada di rumahnya juga mesti diperhatikan oleh suami. Tapi kalau masih bujang kan sembahyang arep surang manang iurus. Namun jadi mensawe sembahyang sawe, sembahyang anak kalau jadi balik harus diurus ca. Mun homboy dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kare. Makanya kata Rasulullah kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Hendak melangkah marah wang surga, tapi ternyata ada anggota keluarga itu nang beda beres. Menarik ya Allah indai. Makanya di Al-Qur'an ikhwan Allah Subhanahu wa taala, qifuhum fa innahum mas'ulun. Berhentikan mereka, stop mereka ikhwan Allah, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban. Atas sen, amun atas diri eren jadi beresam, maka masih ada keluarga-keluarga yang dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala kepala keluarganya pertanggungjawaban. Maka harus diurus ya. Harus memperhatikan. Warrajulu ra'in fi ahli baitih. Seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya, di keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan dia dimintai pertanggungjawaban dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kepemimpinannya. Kemudian kata Rasulullah, wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha atau fi baiti zaujiha. Seorang perempuan
adalah pemimpin di rumah suaminya ketika bane yang tidak sehuma. Iya, anak mengambil alih kepemimpinan. Anak-anak teh uma ketika bapak mida sehuma nang memimpia dan kareh kikuan Allah, kikuan Rasulullah SAW, perempuan teh geca akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinnya. Menjaga anak-anak ketika banenya mida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fahuwa finnar. Pemimpin manapun, aweh pun ngikon Rasulullah, baik itu pemimpin tertinggi atau pemimpin sehuang keluarga anak termasuk cak paling pendak, dan pemimpin-pemimpin yang lainnya seberataan pemimpin, pemimpin manapun yang mengkhianati orang yang dipimpinnya, yang mengkhianati rakyatnya, yang mencurangi rakyatnya, yang menipu rakyatnya, fahuwa finnar, maka tempatnya di dalam neraka. Ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Behat, makanya ilam jadi rakyat biasa bi. Memimpin keluarga tingin beuyuhan, hendak memimpin lu ije ke negaraan tuh. Mida memudah tanggung jawab apa? Mida memudah kareh siksa ya si hari kiamat. Maka tempatnya di neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istara'ahu Allahu ra'iyatan, barang siapa yang diberi kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin rakyat, mencalonkan diri lalu terpilih, berarti dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Ikhwan Rasulullah SAW, barang siapa yang dipilih oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, thumma lam yahutha binushihi, kemudian dia tidak memberikan perhatiannya kepada rakyat yang dipimpinnya dengan apa? Dengan memberikan nasihat. Jadi Nabi SAW menyampaikan bahwa tugas seorang pemimpin, dari hadis itu Nabi hendak memberitahu kepada kita, tugas seorang pemimpin itu bukan hanya mengurusi perkara dunia. Makanya Rasulullah SAW ketika menjadi pemimpin tertinggi umat Islam, beliau juga mengurusi perkara agama. Menjadi imam sembahyang. Selama beliau masih sehat, mida pigien Rasulullah SAW mida menjadi imam. Kecuali si waktu-waktu yang beliau haban, ketika itu beliau menyuruh Sayyidina Abu Bakar. Artinya tugas seorang pemimpin itu bukan hanya mengurusi dunia ini, mengurusi urusan-urusan dunia, perkara-perkara dunia, tapi juga perkara-perkara agama mesti juga diurusi oleh pemimpin. Rasulullah kurang sibuk beliau sebagai kepala negara, beliau sebagai pimpinan perang, beliau sebagai kepala rumah tangga, menjadi bapak, menjadi kai, menjadi bane, tapi beliau tetap kawa menjadi imam sembahyang, mengurusi urusan agama orang-orang yang dipimpinnya, rakyat yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang sibuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang tugas pemimpin itu memimpin dalam urusan akhirat, juga memimpin dalam urusan dunia, bukan hanya perkara-perkara dunia. Makanya kikuan Rasulullah SAW, barang siapa yang diberi kepemimpinan oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian dia tidak memberikan perhatian kepada rakyat dengan memberikan nasihat. Harusnya memberikan nasihat kepada rakyat. Perkara-perkara agama juga diurus. Maka kekuatan Rasulullah, illa harramallahu alaihil jannah, kecuali Allah haramkan bagi pemimpin yang semacam ini surga. Haram bagi pemimpin yang tidak memperhatikan rakyatnya, tidak memberikan nasihat-nasihat tentang agama kepada rakyatnya. Ayo. Berarti kareh teh masalah agaman rakyat tuh juga akan dipertanyakan kepada si pemimpin itu. Bayangkan kalau ije negara arek yang beda sembahyang, seorang pemimpin ya tanggung jawab saya depan Allah Subhanahu wa taala. Anta yang urus dunia terus mau urus utang. Pindah ke mana ya mau urus agama. Dipertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Wa fi lafdhin, di dalam riwayat lain. Kalau tadi ikhwan Rasulullah, barang siapa yang Allah beri kepemimpinan, memimpin rakyat, kemudian dia tidak pernah memberikan perhatian, memberikan nasihat kepada rakyatnya, maka niscaya Allah haramkan baginya surga. Di dalam riwayat lain, ikhwan beliau, sihuang riwayat yang berbeda, yamutu, maka orang yang diberi kepemimpinan tadi kemudian tidak memperhatikan rakyatnya dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada rakyatnya, dia mati yauma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi. Ketika dia mati itu dia termasuk pemimpin yang khianat. Dia termasuk pemimpin yang culas. Dia termasuk pemimpin yang menipu rakyatnya. Dia termasuk pemimpin yang curang kepada rakyatnya. Tidak memihak kepada rakyat, tidak menguntungkan rakyat. Maka ikhwan Rasulullah, illa harramallahu alaihil jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga. Ayo, masih hendak mencalonkan arep jadi pemimpin? KPH. Namun tidak sanggup untuk berbuat adil dan tidak sanggup untuk memimpin dengan cara yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min hakimin yahkumu bainan nas." Tidaklah seorang hakim, seorang pemimpin. Termasuk juga hakim di sini adalah qadhi, orang yang memutuskan perkara antara orang yang berselisih. Kalau bihin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang menjadi apa? Hakim yang memutuskan perkara. Tapi kalau di zaman itu ada lembaga khususah, pengadilan. Tapi kalau Rasulullah zaman beliau lah yang menjadi hakimnya. Beliau yang menjadi qadhinya. Beliau yang memutuskan perkara antara rakyat beliau. Ikhwan Rasulullah, ma min hakimin. Tidaklah seorang hakim yahkumu bainan nas. Dia memutuskan perkara antara orang lain, antara manusia yang memiliki perkara sesama mereka. Illa hubisa yaumal qiyamah. Kecuali akan ditahan pada hari kiamat. Ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa malakun akhidun biqafah. Kemudian ada malaikat. Kehambe cara Allah menahanya. Inahan hi malaikat. Kikuan Rasulullah SAW, malaikat te meimbing likutah. Jadi likutah te inahan hi malaikat. Bila hendak kau menanjungin. Hendak barakuweh inahan hi malaikat. Kemudian fa'in qala, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada malaikat te alqih, kikuan Allah lemparkan dia. Alqahu, maka malaikat itu akan melemparkan si pemimpin yang ditahan tadi, dilemparkan oleh para malaikat, fahawa fi jahannam, lalu dia tercebur ke dalam neraka jahannam, arba'ina kharifan, selama 40 tahun sihuang neraka jahannam. Dan 40 tahun tuh 40 tahun hitungan akhirat. Hampir hitungan waktu si akhirat, ije andau si akhirat sama dengan 1000 tahun si dunia. Bayangkan kalau 40 tahun si akhirat, berapa ketahiyah? Itu nanti 40 tahun hitungan akhirat. Bukan 40 tahun hitungan dunia. 40 tahun hitungan akhirat, satu hari di dalam akhirat itu sama dengan 1000 tahun si dunia. Ije andau si akhirat, 1000 tahun si dunia. Berarti kalau ije tahun si akhirat, berapa tahun si dunia? Ije tahun si akhirat. Ije tahun kan 360 hari. Berarti 360.000 tahun. Kali 40. Ya Allah. Tahi bebenaran. Si huang neraka jahannam. 40 tahun nih kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40 tahun akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka itu. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat zalim kepada siapapun. Mudah-mudahan kita tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan dosa yang berat, tidak melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi taufik oleh Allah untuk senantiasa melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, dan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Amin
ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.